Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Putri Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4, absen 22, SMA 71 Negeri, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teks cerpen yang sudah saya buat. Cerita pendek. Judul, Setangkai Bunga untuk Surga, berdasarkan kisah nyata yang saya alami pada tahun 2018. Unsur-unsurnya yaitu tema, keluarga, tokoh ada 4 yaitu Kiara sebagai aku, ayah, bunda, Gibran. Sudut pandangnya, orang pertama pelaku utama. Sudut pandang ini menempatkan penulis sebagai tokoh aku di dalam cerita. Namaku Kiara Putri Rahmawati, dan kisah ini bercerita mengenai pembelajaran berharga yang kudapatkan saat aku masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Sebuah pembelajaran yang mengambil peran besar dalam hidupku untuk menjadi lebih dewasa. Kisah ini sebelumnya juga kutuliskan dalam buku diari milikku yang berjudul Setangkai Bunga untuk Surga. Hari ke-7 peringatan kematian Oma adalah salah satu hari paling menyedihkan untukku dan juga keluarga. Suasananya begitu gelap dan suram di rumah kami. Kedamaian tidak lagi terlihat. Yang ada hanyalah wajah-wajah sedih dan penuh duka. Ayah terlihat murung, bunda selalu menangis, dan adikku Gibran juga tidak ceria seperti biasanya. Ajaibnya, bagiku, satu-satunya waktu di mana aku menangisi kepergian Oma adalah ketika aku mengantarkan jasadnya ke kuburan. Dan hanya butuh waktu sebentar untuk diriku kembali bisa mengatur emosi. Banyak orang mengatakan bahwa akulah penopang ibuku saat itu. Seperti hari-hari sebelumnya, rumahku dipenuhi orang-orang yang datang untuk berbela sungkawa. Ayat-ayat Al-Quran dilantunkan dan surah Yasin berkali-kali dibacakan. Semuanya demi memberi bekal bagi Oma, nenekku yang telah tiada. Banyak teman Oma yang datang dan ikut menangis bersama ibuku. Kerabat jauh Oma dari Aceh, Lampung, dan Jawa semuanya datang. Beberapa bahkan ada yang menginap di rumah kami. Jalan di depan rumah selalu terlihat ramai, karena dipenuhi mobil dan orang. Hampir setiap saat pagar rumah kami terbuka, entah itu untuk menerima tamu, bahan makanan untuk tahlilan, atau saudara-saudara yang datang. Saat itu benar-benar kacau. Aku sempat tidak nafsu makan dan juga jatuh sakit karena stres dan pencapaian. Orang-orang datang dan pulang silih berganti, dan hari mulai menjelang sore. Saat itulah rumah kami sudah mulai kosong tanpa pengunjung. Hanya ada anggota keluargaku yang melakukan persiapan untuk melaksanakan tahlilan yang akan dilakukan pada malam hari itu juga. Aku pergi keluar rumah untuk mencari adikku, Gibran, yang belum kelihatan batang hidungnya. Dia pergi bermain sebentar, karena jenuh dan berjanji untuk pulang, tapi kelihatannya ia sudah lupa waktu. Aku merasa khawatir dan berusaha mencarinya. Kuharap dia tidak bermain terlalu jauh, atau lebih buruk bermain di kebun-kebun sepi yang tidak banyak didatangi orang kalau sudah sore seperti ini. Aku menemukannya tidak jauh dari rumah. Sosoknya yang masih kecil kala itu hampir sepenuhnya tersembunyi di balik papan karangan bunga yang dikirimkan pihak pengajian untuk memperingati 7 hari kematian Oma. Gibran terlihat berdiri di hadapan papan karangan bunga itu dan membaca kata-kata penuh duka cita yang terpampang jelas di sana, yang dihiasi berbagai macam jenis bunga. Di kanan tangannya terlihat sebuah bunga mawar kecil yang indah dan menawan. Jelas sekali bunga itu habis ditariknya dari papan karangan bunga itu. "Gibran," panggilku pelan. "Ayo masuk." Gibran hanya menatapku dengan pandangan sedih. Mata hitam bulatnya kini tidak menampilkan kesan jenaka seperti dulu sebelum Oma kami meninggal. "Nanti dulu," katanya. "Kamu memangnya mau melihat apa lagi?" Aku bertanya penuh keheranan. Kudekati dirinya yang masih berdiri di posisi yang sama. Jalanan mulai terlihat sepi, dan hari semakin menggelap. Hal itu membuatku semakin risih dengan sekeliling kami. "Kak, kenapa Oma harus meninggal sih?" tanya Gibran yang membuatku seketika terdiam. Tanganku terasa kaku dan wajahku berkedut ketika mendengarnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Aku akhirnya hanya bisa menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. "Habis, Oma rajin mengaji dan bersedekah. Oma juga baik sama siapa saja. Sholat juga tidak pernah bolong. Oma bahkan paling semangat puasa sunnah. Rasanya tidak adil." Kata-kata yang Gibran keluarkan membuatku sepenuhnya termenung. "Oma selalu bilang ingin menghabiskan waktu bersama kita lebih lama.
Oma juga bilang mau datang saat hari perayaan kelulusan SMP kakak, tapi tiba-tiba saja Oma meninggal. Apa Allah sudah tidak sayang lagi sama Oma, Kak? Saat itu, aku seolah-olah membeku. Hatiku terenyuh dan terasa berat. Oma meninggal secara tiba-tiba. Henti jantung katanya. Beliau tiba-tiba tumbang di dapur dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Namun nyawanya memang sudah tidak tertolong. Hal terakhir yang kuingat pada malam kematiannya adalah bagaimana dengan pahitnya aku harus menerima kematiannya ketika jasadnya kembali diantarkan ke rumahku. Semuanya terasa hancur dan kebahagiaan yang ada tiba-tiba musnah. Saat itu, semuanya terjadi begitu cepat. Aku pulang sekolah seperti biasa. Oma memasak ayam goreng kesukaanku, kemudian aku pergi sebentar. Dan saat aku kembali, Oma sudah tidak sadarkan diri. Kami berusaha membangunkannya, tapi tidak bisa. Nafasnya terdengar aneh dan keluargaku memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Oma memang kembali, tapi nyawanya tidak. Ketika aku menatap Gibran lagi, aku baru sadar bahwa adikku itu juga balas menatapku. Aku berusaha tersenyum untuk mencairkan suasana. Di waktu yang sama, aku juga berpikir keras untuk memberikan pemahaman yang mudah untuk dimengerti anak seumurannya. Karena pastinya, pertanyaan itu tidak hanya sekadar lewat saja dalam benaknya. Anak kecil seumurannya cenderung penuh dengan rasa keingintahuan yang besar akan sesuatu yang belum pernah mereka pahami atau temui. Aku juga tidak mau memberi jawaban yang salah dan akan berdampak pada pola pemikirannya kelak, apalagi dengan pertanyaan sesensitif itu. Allah sayang kok sama Oma, ujarku perlahan sambil ikut mengambil setangkai mawar dari papan bunga karangan yang sudah layu. Berbeda sekali dengan bunga yang digenggam Gibran. Hanya saja, kitalah yang belum memahami seberapa besar kasihnya pada setiap hambanya. Kasih sayang itu hadir dalam berbagai rupa yang mungkin kita tidak sadari. Ibarat kata, kita semua seperti bunga mawar ini. Gibran mengemitkan pandangannya heran karena merasa bingung dan postur badannya kini sepenuhnya menghadap ke arahku. Maksud kakak? Aku tersenyum kecil, diam-diam berusaha menyembunyikan kepahitan yang kurasakan ketika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kematian Oma. Kalau Gibran disuruh untuk memilih bunga mawar, mana yang akan ditaruh di vas dan dipajang di rumah? Gibran mau pilih bunga yang sedang kamu pegang atau bunga punya kakak? Aku meraih bunga mawar indah yang ada di tangannya dan memperlihatkan bunga mawar layu milikku di tangan lain agar ia bisa melihat keduanya dengan jelas. Tidak butuh waktu lama untuk Gibran menjawab pertanyaanku. Sebaliknya, ia justru melihatku seperti orang bodoh. Mungkin karena memang baginya pertanyaanku tidak berbobot dan terkesan membuang waktu. Bunga Gibran lah, serunya pasti. Tangan kecilnya menunjuk pada bunga mawar yang ada di tangan kananku. Kenapa? Tanyaku lagi. Bunga Gibran masih bagus warnanya dan mekar dengan indah. Jawabnya sambil memperhatikan bunga mawar merah yang terlihat mekar dengan sempurna dan memiliki kecacatan sedikit pun. Kalau bunga punya kakak, aku menaikkan tangan kiriku yang memegang bunga mawar yang telah layu, sejajar dengan pandangan adikku. Bunga mawar tersebut selain layu, sudah kehilangan warnanya dan terlihat pucat. Kelopak bunganya juga terlihat basah dan mau mengalami proses pembusukan. Bunga kakak jelek dan layu, pokoknya tidak enak untuk dipandang, seru Gibran lagi dengan penuh keyakinan. Aku yang mendengarnya hanya bisa mengangguk tanda membetulkan setiap perkataan yang keluar dari bibir mungilnya. Dan memang benar seperti itu adanya. Kita pasti akan selalu memilih sesuatu yang indah dibandingkan benda yang jelek untuk menghias rumah kita. Misalnya, jika seseorang ingin menaruh bunga untuk menghias vas rumahnya, mereka pasti akan memilih bunga yang masih mekar dan terlihat segar tanpa kecacatan sedikit pun. Bunga yang layu atau sudah jelek tidak akan mereka pilih karena merusak mata. Dunia kita saat ini, Gibran, ibarat sebuah taman yang indah dan menarik mata dengan kita sebagai umat manusia adalah bunganya. Sementara akhirat adalah tempat kita berpulang. Surga adalah rumah kita yang sesungguhnya, dan mereka yang mekar dengan indah akan dipetik untuk menghias isi surga. Kataku berterus terang padanya. Entah dari mana penjelasan seperti itu muncul di benakku, seolah-olah hadir begitu saja tanpa alasan yang pasti. Tapi aku mengingat dengan jelas bagaimana saat itu aku bisa menerangkan hal itu pada adikku tanpa suara yang gemetar ataupun meragu.
Bagiku, dunia saat itu penuh dengan keindahan yang bisa menipu mata. Ibarat anak yang hanya menghabiskan waktunya bermain di luar, bahkan sampai lupa waktu, kemudian melupakan kewajibannya untuk belajar, dan melupakan bahwa ada sebuah rumah, tempat di mana mereka akan berpulang pada akhirnya. Tanpa tahu bahwa saat di rumah pun ada hal-hal yang harus mereka pertanggungjawabkan untuk memasukinya. Indah, tanyanya tidak mengerti. Orang yang beramal soleh, berbuat kebaikan tanpa rasa segan, dan menjalani hidupnya dengan beribadah, jawabku. Oma meninggal, dan sudah pergi mendahului kita. Sama seperti bunga terpilih yang dipetik lebih dulu dan meninggalkan kita semua, bunga-bunga lainnya di taman. Allah menyayangi Oma, kakak yakin itu, kataku lagi. Perlahan, wajah Oma yang dibalut kain kafan kembali terngiang di kepalaku. Wajahnya yang bersih bercahaya dengan bibir pucatnya yang membentuk sebuah senyuman. Kalau seperti itu, susah rasanya untuk berpikir jika beliau mati dengan penyesalan. Aku menarik nafas untuk melanjutkan perkataanku. Karena bagi kakak, Oma adalah setangkai bunga yang dipetik untuk surga. Saat itu, di dalam hatiku, aku bertanya-tanya, apakah kelak aku mampu meninggal dengan wajah seperti Oma? Terlihat damai, senang, dan tanpa penyesalan. Bunga yang indah akan diambil terlebih dahulu, dan akan ditaruh di tempat yang lebih baik dan pantas. Allah menyayangi Oma, karenanya Allah memutuskan sudah tiba saatnya untuk memanggilnya. Mungkin dengan meninggalnya seseorang akan membawa rasa sakit pada orang-orang di sekitarnya. Namun, apa mungkin di balik kematian seseorang yang kita sayangi hanya ada rasa pedih yang ditinggalkan? Jika tidak, maka itu berarti ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan, namun artinya masih belum terlihat jelas atau mungkin manusia terlalu buta untuk melihatnya. Tatapan mataku kembali beralih ke arah Gibran. Jadi kamu jangan pernah sekali-kali berpikir kalau Allah tidak adil atau khawatir soal Allah menyayangi Oma atau tidak. Setiap skenario Allah pasti memiliki rencana di baliknya yang belum tentu kita tahu arti di baliknya. Oke? Sejujurnya, saat itu aku masih kurang yakin apakah kata-kataku bisa dipahaminya dengan baik atau mungkin sebaliknya. Tapi aku berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jawaban dan bersikap setegar yang aku bisa. Gibran hanya mengangguk dengan kepala tertunduk. Kali ini ia tidak melontarkan pertanyaan lagi dan menerima sambutan tanganku untuk kembali ke dalam rumah. Saat kami masuk ke rumah, dia masih menggenggam tanganku dan menariknya dengan pelan untuk meminta perhatianku seraya berkata, "Kak, Gibran juga ingin menjadi bunga untuk surga." Anehnya, saat itu aku hanya diam dan tidak membalas perkataan adikku. Butuh waktu lama bagiku untuk menjawab perkataannya. Melihat diriku yang terdiam, Gibran kembali melanjutkan perkataannya. "Kak, kira-kira kita bisa tidak ya kita bertemu lagi di surga?" "Insya Allah, kita bisa bertemu lagi dengan Oma di surga," ujarku pelan. Namun anehnya, di dalam hatiku masih terasa sebuah perasaan aneh yang mengganjal. Telah berlalu semenjak kematian Oma, keluargaku sudah mulai bisa menerima kepergiannya dan melanjutkan hidup. Aku bersyukur sudah tidak melihat Bunda tiba-tiba menangis ketika membereskan buku-buku mengaji Oma atau pakaiannya. Rasanya susah untuk mendamaikan hati ibuku, mengingat bagaimana kedekatannya dengan Oma begitu berbekas di hatinya. Ditambah lagi, aku bukanlah seorang penenang yang baik dan selalu bingung untuk bisa menyampaikan kata-kata yang bisa membuat hatinya menjadi lebih lega. Terkadang posisi itu diberikan pada ayah atau adikku yang bisa lebih baik bermain kata-kata. Aku sudah duduk di bangku SMA kelas 1 dan bersekolah di SMA Negeri 71 Jakarta Timur yang menjadi salah satu sekolah favorit. Perjuangannya tidak mudah, namun aku bersyukur bisa melaluinya dengan dukungan kedua orang tuaku yang senantiasa mendorongku untuk mengejar cita-cita yang kuimpikan. Proses adaptasi yang kualami terkadang membuatku kebingungan, tapi untungnya aku mendapatkan teman yang bisa diajak bekerja sama dan guru-guru yang mau membantuku. Setelah 4 bulan berlalu, keluargaku kembali mengadakan peringatan 1 tahun kematian Oma. Tahlilan diadakan pada malam hari dan baru selesai sekitar pukul 10 malam. Aku membantu ayahku membersihkan teras dari sampah makanan sebelum akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sambil melihat langit malam dan merasakan hawa sejuk dan dingin yang sekarang jarang sekali menghiasi suasana malam di Jakarta. Tentu saja hal itu harus terganggu dengan kebiasaan ayahku yang masih saja merokok, terlepas dari beribu-ribu peringatan yang sudah kukatakan padanya tentang bahaya benda itu akan kesehatan tubuhnya. Aku mendengus kesal. "Yah, nanti kalau ayah cepat mati bagaimana?" Ayah melotot dan mengibaskan tangannya ke arahku.
"Hus, Kak, kamu ini ngomongnya, ayah masih muda tahu." Habis ayah membantah terus, guruku dengan wajah tidak suka. Melihat hal itu, ayah terlihat mengalah dan mematikan rokoknya. "Nih, lihat, puas kamu." Aku hanya menyeringai penuh kepuasan dan mengacungkan jempolku. "Mantap." Ayah hanya tersenyum sekecil dan tidak berusaha membuka pembicaraan lagi, yang malah membuat hatiku gelisah. Dibandingkan bunda, ayahku lebih bisa mengetahui isi hatiku. Beliau terkadang bisa mendadak menghampiriku. Hal itu biasanya terjadi jika aku memang memiliki masalah, dan beliau menungguku untuk berbicara. Kalau mengingat peringatan kematian Oma seperti ini, ayah jadi ingat perkataan kamu ke Gibran waktu itu loh. Komentar ayah yang membuatku tersenyum kecut. "Kamu dapat ide dari mana untuk cerita ke adikmu seperti itu? Setangkai bunga untuk surga? Boleh juga judulnya." "Tidak tahu," balasku cepat. Tiba-tiba terlintas saja di benak Kiara. Pikiranku malah melayang pada peristiwa memalukan beberapa hari lalu ketika ayahku tidak sengaja membaca buku diariku yang terbuka pada halaman di mana judul "Setangkai Bunga untuk Surga" tertulis. Beliau salah mengiranya sebagai naskah cerita terbaruku atau tugas bahasa Indonesia yang sedang kukerjakan, dan malah larut dalam membacanya. Saat itu aku hanya bersyukur beliau tidak membaca halaman lain. Di luar dugaanku, setelah selesai membacanya, ayah hanya tersenyum kecil dan menepuk kepalaku. Aku merasa satu rahasiaku yang kusimpan rapat-rapat kini sudah ditemukannya, tentang diriku yang masih tidak bisa melepas kepergian Oma, nenekku tersayang. Mau bagaimana lagi, di antara anggota keluargaku yang lain, orang-orang malah mengatakan bahwa akulah yang paling cepat beranjak dewasa dan melepaskan kepergian Oma, meskipun nyatanya yang ada ialah kebalikannya. Di dalam diari milikku yang tidak banyak orang tahu, tersimpan berpuluh-puluh lembaran mengenai rasa kesedihanku akan kehilangan salah satu sosok terdekat dalam hidupku. Dalam masa-masa berkabungku, aku tidak bisa bergantung pada bunda yang selalu menangisi kematian Oma, atau bersandar pada ayah yang kala itu menjadi satu-satunya pilar penyokongnya. Aku sendiri harus terlihat kuat di hadapan adikku dan senantiasa harus siap ketika ia meminta untuk bersandar padaku. Saat itu, begitu memalukan rasanya jika menunjukkan kelemahan pada kerabatku yang lain. Di posisi seperti itu, satu-satunya yang mendengar suara isi hatiku sesungguhnya adalah Allah, dan hal itu tertuang jelas dalam isi buku harian yang kumiliki. Terkadang, saat aku menulis untaian kata penuh kerinduan, mataku menjadi mengabur, dan bulir-bulir air mata berjatuhan begitu saja. Aku selalu menangis dalam diam, dan aku melihat bagaimana tinta pen yang kugunakan mengabur karena tertimpa air mataku. Kertas buku juga terlihat berkerut karena aku selalu menangis ketika membacanya ulang. Kadang rasanya susah untuk mengikhlaskan kepergian Oma, kataku berterus terang, yang memecah kesunyian di antara kami berdua. Oma itu berharga buat Kiara. Setelah 1 tahun lamanya, aku akhirnya berusaha untuk terbuka pada ayahku mengenai perasaanku selama ini. Jujur saja, setelah ia membaca Setangkai Bunga untuk Surga, beliau jadi lebih sering mengkhawatirkan diriku. Hal itu sebenarnya membuatku merasa canggung. "Ayah tahu tidak?" gumamku memecah keheningan. "Kiara mimpi Oma datang ke pesta wisuda Kiara. Aneh ya, padahal Oma saja tidak sempat hadir di pesta kelulusan Kiara. Kiara saja masih SMA dan belum kuliah." Sebenarnya, hal itu sudah lama kumimpikan saat masih TK. Saat Oma setelah pulang mengaji akan ikut dengan bunda menjemputku di TK Muhammadiyah. Biasanya aku akan menunggu mereka di bawah pohon beringin sambil melihat dari kejauhan murid SMA Negeri 71 Jakarta bermain basket di lapangan sekolah mereka. Diam-diam selama menunggu, aku bermimpi kelak akan bersekolah di sana. Tidak lama kemudian, Oma akan datang dan memelukku, lalu menciumku sehingga bekas lipstiknya akan membekas di pipi, dan hidungku akan merasa gatal karena kuatnya aroma parfumnya. Saat itu, aku berpikir dengan mudahnya, jika kelak aku lulus kuliah, Oma pasti akan datang dan melakukan hal yang sama padaku. Nyatanya Allah berkehendak lain dan memanggil Oma terlebih dahulu. Beliau tidak akan datang, dan pastinya aku tidak akan melihat sosoknya lagi. Barulah saat peringatan 1 tahun kematiannya tiba, aku bermimpi berdiri di atas podium dan tersenyum saat di wisuda. Kemudian Oma datang dan mencium pipiku lagi dengan aroma parfumnya yang khas menghampiri. "Selamat ya," hanya kata-kata itu yang beliau ucapkan sebelum akhirnya aku terbangun dari tidur. "Ayah juga mimpi Oma," kata ayah. "Dia suruh ayah untuk jaga kalian semua." Padahal ayah yang paling sering bertengkar sama Oma, kataku tidak percaya.
sedikit kesal karena ayah terkesan mengalihkan pembicaraan dan tidak mau kalah dariku. Ayah balik membalas, "Meskipun begitu, Oma sayang sama ayah tahu. Makan jengkol saja selalu diam-diam berdua supaya tidak ketahuan bunda." Aku tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa perkataan ayah bukan sekadar bualan belaka. Oma menyayangi kami semua, meskipun tidak terlihat jelas karena selalu tertutupi sikapnya yang tegas dan wajahnya yang galak, serta mulutnya yang pedas. Tapi kasih sayang itu selalu ada di sana. Oma bisa bersikap menyebalkan, selalu mendetail hal sekecil apapun, apalagi ketika darah tingginya sedang kumat. Rumah benar-benar menjadi kacau karenanya. Tapi beliau selalu menantiasa memanjatkan harapan akan kebahagiaan kami semua dalam setiap doanya pada Yang Maha Kuasa. Terkadang aku merasa menyesal untuk tidak menghabiskan waktu lebih lama dengan Oma. Oma selalu mengeluh bagaimana aku selalu gila belajar dan terkesan menutup diri dengan selalu berada di kamar dan jarang keluar. Seandainya saja aku tidak selalu sibuk dengan PR-ku. Seandainya saja aku bisa lebih mengayomi sikapnya yang suka marah-marah atau bawel. Seandainya saja aku bisa menjadi cucu yang lebih baik baginya. "Kamu sedang memikirkan Oma ya?" Aku mengangguk pelan. Saat itu aku sadar bahwa aku sedang berusaha menahan air mata yang ingin menetes. Entah kenapa sampai sekarang kepergian Oma selalu menjadi luka terbesar dalam hatiku. Ayah tahu tidak, kematian Oma membuat Kiara berpikir akan banyak hal. Hari ini ada tugas berisi banyak pertanyaan dari guru BK untuk dijawab. Salah satunya tertulis, "Apa yang membuatmu takut begitu?" Ayah terdiam sebentar, sebelum akhirnya malah diam-diam mengambil sebatang rokok lagi. Tapi saat itu aku malah menghiraukannya. "Kamu jawab apa?" "Kiara isi saja. Saat saya memikirkan kelak orang tua saya akan meninggal, dan saya akan tumbuh tua sendiri. Hal itu sangat menakutkan untukku. Aku tidak ingin kedua orang tuaku pergi dan menyisakan aku sendiri. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan kubuat jika saat itu tiba. Rasanya seolah-olah semua dinding pertahananku akan hancur begitu saja. Karena saat kepergian Oma saja, masih ada banyak hal yang belum kuungkapkan atau kulakukan, dan sampai sekarang aku masih bertanya-tanya apakah di matanya aku benar-benar menjadi sosok cucu yang patut dibanggakan." Dengan suara yang serak dan hati penuh beban, aku kembali melanjutkan. "Bagaimana jika kelak Kiara cuma bisa lihat ayah dan bunda dari foto saja? Pasti akan tiba saat di mana Kiara sudah jadi nenek-nenek, dan bunda dan ayah sudah tidak ada lagi di dunia. Rasanya Kiara mau selamanya jadi anak-anak saja." Kematian itu menyakitkan dan sulit untuk diterima. Bagiku, sekali saja merasakannya sudah cukup dan memuakkan. Susah rasanya untuk mengikhlaskan sesuatu yang hal berharga bagi kita. "Kamu tidak boleh seperti itu," tegur ayah dengan wajah yang serius. "Kematian itu pasti dan tidak terelakkan. Saat kamu dewasa nanti, kamu pasti akan bisa paham kalau kematian adalah salah satu cobaan yang Allah berikan pada kita untuk menguji kita di dunia. Kiara, kelak kamu akan tahu bahwa ada sebuah tujuan di balik setiap orang yang kamu temui. Ada yang datang untuk menguji kamu, ada yang mencoba memanfaatkan kamu, ada yang datang untuk memberikanmu pelajaran hidup, dan ada pula orang yang datang untuk mendorong kamu untuk mengeluarkan sisi terbaik dari dirimu. Butuh lama bagiku untuk mengeluarkan balasan. Iya, Tiara mengerti ayah. Sekarang pertanyaannya, Oma itu kehadiran seperti apa di mata kamu? Allah pasti sedang berusaha membuka mata kita akan sesuatu melalui kematian Oma." Ujar ayah yang di sela-sela perkataannya masih sempat menghisap kembali rokoknya. "Bukannya kamu yang bilang, Oma itu ibarat bunga untuk surga. Kalau begitu, kamu harus mencoba menjadi bunga seperti itu. Bunga yang kehadirannya kelak akan menarik tangan ayahmu ini kelak ke surga. Kalau kamu benar-benar tidak mau pisah dari ayah dan bunda, ayo kita sama-sama bertemu lagi di surga." Entah kenapa, saat itu aku kembali terisak dan menangis mendengar perkataan ayahku. Aku tidak tahu bahwa kematian seseorang yang dekat denganku akan begitu menyakitkan. Mungkin karena kehadiran mereka sangatlah berharga bagi kita. Namun satu hal yang ku tahu, hari itu aku mendapatkan sebuah pembelajaran yang berharga. Beberapa hari berikutnya, aku mendengar pujian yang kerabat berikan padaku. Saat berkumpul, jalan cerita kami menjadi berpusat pada mendiang omaku. Mereka menceritakan mengenai oma yang selalu membicarakanku, tentang bagaimana aku membantu memilih pakaian yang akan dibelinya dengan bangga, tentang aku yang selalu menggandeng tangannya setiap saat ketika kami berpergian, dan tingkah laku manjaku yang selalu merebahkan kepalaku di pangkuannya dalam mobil. Saat itu, aku merasa pipiku merona karena malu dengan hati yang senang. Aku bahagia karena tahu Oma menyayangiku.
dan menganggapku sebagai cucu yang berbakti. Saat itu, seolah-olah beban berat yang terus bercokol di hatiku hilang seutuhnya tanpa bekas. Ketika masuk 2 tahun kepergian Oma, aku berhasil mengikhlaskan kepergiannya seutuhnya. Aku ingat saat itu aku bermimpi mengenai beliau. Di dalam mimpi, aku berada di sebuah ruang putih kosong dan berdiri berhadapan dengan Oma. Sejenak, kami hanya bertatapan dan tidak ada yang membuka suara. Lalu beliau hanya tersenyum dan berbalik pergi begitu saja. Kala itu, aku juga tidak lagi menghentikannya dan hanya menatap bagaimana sosoknya mengabur saat berjalan semakin menjauh. Aku bertanya-tanya, apakah itu pertanda bahwa aku benar-benar melepaskan kepergiannya. Dibandingkan terjebak di masa lalu, aku fokus pada apa yang ada di hadapanku sekarang. Kematian memanglah menakutkan, dan tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Semenjak kematian Oma, timbul keinginan di hatiku untuk bisa membahagiakan kedua orang tuaku semampu yang aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Mungkin tidak akan datang secepatnya. Aku belum bisa memberikan mereka rumah yang mewah, makanan yang enak, atau status yang tinggi. Mungkin mereka sudah pergi dan tidak sempat menikmati kesuksesan yang kudapatkan kelak. Dan jika saat itu tiba, mungkin yang tertinggal hanyalah kenangan yang tidak terlupakan. Bahwa untuk bahagia, aku harus bisa merelakan sesuatu yang sudah tidak ada, bersyukur akan apa yang masih tersisa, dan menghadapi hal-hal yang akan terjadi selanjutnya dengan amanah. Apa yang bisa kulakukan sekarang hanyalah dengan menjadi anak yang berbakti pada mereka berdua, sambil terus berdoa agar kelak aku bisa menarik kedua tangan mereka ke dalam surga. Aku ingin membahagiakan mereka, dan kematian Oma membuatku menyadari kebahagiaan macam apa yang Allah telah titipkan padaku. Bagiku, keluarga adalah anugerah terbesar yang pernah diberikan Allah pada setiap hamba-Nya. Mulai saat itu, aku berpikir bahwa setiap skenario Allah memiliki hikmah tersendiri di baliknya. Mungkin Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa ketika seseorang kehilangan sesuatu yang berharga, mereka akan menyadari kelemahan mereka. Seperti aku yang merasa tak berdaya jika berpikir kelak akan kehilangan kedua orang tuaku. Melalui sebuah kelemahan, seseorang dapat lebih menghargai kehidupan dan kebahagiaan yang telah diberikan. Rasa sakit akan kehilangan sesuatu yang berharga dapat membuatku semakin dewasa untuk menghadapi ujian yang diberikan dan memahami makna kebahagiaan yang ada. Kita sebagai manusia harus bisa menjalani kehidupan yang telah diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, tanpa menyia-nyiakan setiap detiknya. Karena tidak ada yang tahu, bukan? Mungkin saja selanjutnya adalah giliran kita untuk menjadi bunga terpilih yang dipetik untuk surga. Amanat. Banyak hikmah yang bisa saya ambil melalui kematian Oma saya. Pertama, ialah bahwa Allah senantiasa menguji hambanya melalui berbagai cara, dan dalam kasus saya adalah datang dari perasaan kehilangan orang yang saya sayangi. Kedua, adalah bagaimana melalui ujian yang diberikan, kita bisa lebih menghargai sebuah kehidupan yang diberikan. Ketiga, peristiwa ini mengingatkan saya bahwa hidup memanglah penuh lika-liku yang rumit, namun sejak awal akhirat adalah tempat kita berpulang. Hanya saja kita tidak tahu apakah bekal yang kita bawa sanggup memasukkan kita ke dalam surga atau gagal menyelamatkan kita dari neraka. Melalui kisah setangkai bunga untuk surga, saya ingin mengatakan pada kalian mendengar bahwa sekiranya keluarga adalah sebuah anugerah yang dititipkan oleh Allah SWT sebagai bentuk cinta kasihnya pada kita semua. Memiliki mereka menjadi suatu kebahagiaan, dan ketika kehilangan mereka akan menjadi sebuah pembelajaran. Kematian adalah hal yang pasti, namun juga sebagai pengingat bagi kita semua untuk melakukan yang terbaik selama masih ada di dunia, apabila kita ingin menjadi bunga yang dipetik untuk diberikan pada surga. Sekian, terima kasih. Saya Kiara Putri Rahmawati, pamit undur diri. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.